Recording in progress. Ini yang di depan monitor ini duduk. Ini ada monitor. Duduk Pak, duduk. Duduk Pak. Pak, duduk. Nah, ya, oke. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam yang saya hormati di Direktorat yang hadir pada sebelah kanan saya. Namanya adalah rekan-rekan sekalian insan pers yang hadir pada hari ini. Orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu. Ya. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi, nomor polisinya LPB 176 4 Romawi 2025, SPKT Polda Jawa Barat tanggal 23 April 2025. Adapun TKP yaitu Jalan Sumintapura nomor 12, Desa Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF, ya, yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini, menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook, kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter. Dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan, ya. Saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya. Sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Di sini ada 4 penampung, TSKM, TSKY, TSKW, dan TSKJ.
yang ada di belakang ini mereka ada. Kemudian dengan harga sekitar 10 sampai 16 juta. Dengan rincian pembagian sesuai dengan harga yang disepakati antara TSKA dengan ibu bayi. Kemudian sisanya dibagi-bagi antara TSKA dan TSKM dan TSKYT. Kemudian setelah diterima oleh penampung tadi, bayi itu tersebut dirawat, ya, dirawat oleh pengasuh. Ini saudari YN, ya. Pengasuh Y akan digaji oleh TSKL sebesar 2.500.000 dan 1 juta untuk keperluan bayi. Ya. Setelah berusia 2 sampai 3 bulan atau sesuai dengan permintaan TSKL, bayi-bayi tersebut dikirim ke Jakarta. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Selain membuat akte kena lahir, paspor, dan dokumen, proses pembuatan dokumen tersebut tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang, ya, maupun menjadi orang tua palsu dengan mendapatkan imbalan antara 5 sampai 6 juta. Ini peran daripada TSKS. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura. Kemudian uraian singkat kejadian pada tanggal 3 April 2025 pelapor masuk ke grup adopsi Harapan Amanah. Ya. Kemudian pada tanggal 4 April 2025 pelapor menemukan postingan akun lain yang isinya adalah saya adopter mencari bayi yang persyaratannya nggak ribet. Kemudian pelapor menanggapi di kolom postingan tersebut, ya, ada L bulan April jika laki-laki. Ini pada postingannya dideteksi oleh penyidik pada pukul 20.55 WIB. Tersangka AF melihat komentar tersebut dan mengirim pesan Facebook kepada pelapor menanyakan syarat adopsi, dan L yang kemudian berlanjut menanyakan syarat adopsi, ya, berkirim pesan dan bertukar nomor WhatsApp. Jadi setelah perbincangan di media sosial Facebook tadi, mereka akhirnya japri di WhatsApp. Kemudian pada tanggal 5 April 2025, tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke rumah pelapor untuk membicarakan proses adopsi. Tersangka AF mengaku ingin mengadopsi bayi tersebut untuk pribadi dengan alasan sudah menikah lama dan belum dikaruniai anak. Ini modusnya seperti itu. Dan pada tanggal 6 April tersangka AF membawa istri pelapor ke bidan untuk diperiksa kandungan yang saat itu sudah pembukaan 3 maju ke 4. Sore harinya tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke bidan untuk mendampingi proses lahiran. Pada tanggal 9 April 2025 tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke rumah untuk mengambil bayi yang kemudian diserahkan kepada tersangka DHH, ya. DHH sudah membawa saudari C, yaitu klien yang mengadopsi bayi saudari C, dengan membayar 11 juta kepada AF, yang pembagiannya 5 juta kepada korban, ya, 2.300.000 untuk membayar biaya persalinan, 600 transfer lapor ke bidan, ya, 300 upah tersangka DH, ya, kemudian 400.000 upah tersangka YN, dan 60.000 biaya periksa bidan, 50.000
tersangka AF memberi kepada istri pelapor dan 2.290.000 untuk tersangka AF. Jadi yang rincian dari 11 juta tadi. Kemudian tersangka AF telah diamankan di rumahnya di Kabupaten Bandung dan sejak tanggal 3 Juli tersangka telah dilakukan penahanan di Polda Jabar. Tersangka YN diamankan di rumahnya di Kabupaten Bandung dan sejak tanggal 6 Juli tersangka telah dilakukan penahanan di Polda Jabar. Tersangka DHH dan EM diamankan di rumahnya di Kabupaten Bandung dan sejak tanggal 6 Juli tersangka telah dilakukan penahanan di Polda Jabar juga. Kemudian untuk tersangka yang sudah diamankan dari rilis kita pertama kemarin doorstop itu adalah 12 orang dan saat ini ada penambahan satu tersangka menjadi 13 orang dengan inisial Y, usianya 35 tahun, perempuan. Untuk KTP ini di Jakarta, tetapi yang bersangkutan tinggal di Kalimantan Barat, ya tepatnya di Pontianak, di tempat penampungan tersebut. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya saudari P, kemudian saudari NY dan saudari YT. Kemudian untuk kondisi anak-anak kita yang saat ini kita tampung di rumah penampungan dan rekan-rekan juga kemarin sudah ada beberapa yang berkunjung ke sana. Yang pasti sejak awal setelah kita di rumah penampungan dari Kalbar Pontianak kita rawat inap dulu di rumah sakit Sartika Asih untuk memeriksa kesehatannya. Ya, general check up sudah dilakukan. Kemudian kebutuhan dari si bayi sudah kita lengkapi, kemudian kita serahkan kepada panti asuhan yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian untuk saksi-saksi, rekan-rekan sekalian, bahwa untuk saksi-saksi sudah diperiksa oleh Direktorat Reserse Umum ini berjumlah 13 orang. Ya. Pertama adalah saudara DH sebagai pelapor, kemudian saksi ada kurang lebih 12 orang. Ya. Kemudian untuk barang bukti, rekan-rekan sekalian tadi sudah kita perlihatkan di awal barang bukti yang berhasil kita sita yang mendukung untuk proses penyidikan ini, namun saya rinci bahwa 13 barang bukti ini terdiri dari 26 lembar fotokopi akte, ya, ada di sini, ya. Kemudian 15 lembar fotokopi kartu keluarga, 26 KTP, kemudian 8 akte perkawinan, 2 bundel hasil lab, 2 bundel paspor, 4 bundel rekening koran, 9 HP, ya. Kemudian 1 lembar dokumen cap notaris, 1 buah ayunan bayi, kemudian 2 buah kartu identitas anak, dan 1 buah buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami sampaikan untuk undang-undang yang dipersangkakan. Ya, ini cukup panjang, memang karena bahasa hukum. Ya, kita sampaikan bahwa tindak pidana penculikan di bawah umur dan atau perdagangan orang dan atau barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 2 dan atau pasal 4 dan atau pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2027 tentang TPPO dan atau pasal 33 KUHP. Ancaman hukuman di sini berdasarkan undang-undang yang dipersangkakan tadi adalah paling lama 15 tahun. Kemudian dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan ini
dari rekan-rekan Direktorat Umum ya. Reserse Direktorat Umum Jabar ini akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli ya, tindak pidana, TPPO dan pusat laboratorium forensik. Kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan tambahan terhadap tersangka-tersangka dan saksi-saksi. Kemudian melakukan pencarian tersangka lain ya. Ini yang sudah kita keluarkan terbitkan DPO-nya ada 3 orang, yaitu inisial Popo, YT dan NY. Kemudian melakukan pemeriksaan barang bukti laboratorium forensik terkait barang bukti. Rekan-rekan sekalian, inilah press conference yang sudah kami sampaikan pada hari ini, dan di hadapan rekan-rekan juga sudah kita tampilkan tersangka-tersangka yang merupakan jaringan untuk penculikan anak ini dan penjualan anak, dan TKP-nya ada di beberapa tempat ya, ada di Kabupaten Bandung, kemudian Pontianak, dan yang berdasarkan keterangan tersangka ini sudah melakukan penjualan anak sebanyak 25 dan ini larinya ke Singapura. Dari sini rekan-rekan kami persilakan 2 penanya terlebih dahulu untuk pendalaman daripada press conference ini. Silakan dari sudut kiri dulu ya. Baik, ini Pak Remi, silakan. Pertama, dari 25 bayi yang dijual ke Singapura, itu dari 25 itu berjenis kelamin berapa banyak jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Dan kedua, dari tiga DPO tersebut, si 3 DPO itu berperan sebagai apa? Apakah yang pemberi modal atau seperti apa? Terus yang ketiga, untuk akte kelahiran, gimana cara mendapatkan para sindikat ini mendapatkan akte, apakah dari Disduk Capil Pontianak atau dari Kabupaten Bandung atau dari Jakarta? Dan untuk paspornya, apakah itu paspor dari Pontianak atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Silakan Pak Dir-Um bisa menjawab. Baik, saya jawab yang tadi terakhir. Jadi terkait bagaimana mereka mendapatkan akta kelahiran, seperti tadi disampaikan Pak Kapitumas, jadi mereka dimasukkan ke dalam kakak keluarga seorang. Dari situ kemudian diurus akta kelahirannya, sekaligus di dalam akte itu disampaikan bahwa orang tua kandungnya adalah yang ada dalam kakak, sehingga ini sudah ada unsur pemalsuannya. Nah dari situ baru diurus paspornya. Untuk selanjutnya nanti dibawa ke Jakarta lagi untuk dibawa ke Singapura. Nah ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Itu kira-kira. Untuk total bayinya 25, yang lagi berapa? Nah, untuk yang 25 bayi itu yang laki-laki 12, selebihnya perempuan. Untuk yang di Singapura kita sedang cek, kita sedang mendalami, termasuk adopter di sana. Kita belum mendapatkan datanya, makanya kita dalam waktu dekat ini PR kita adalah mencari adopter yang ada di sana. Anggota sedang, mungkin besok kita akan melakukan penggeledahan ulang di Pontianak, di rumah para tersangka ini, untuk mengambil dokumen-dokumen yang masih belum kita dapatkan, terutama dokumen adopter, kemudian juga paspor para pelaku, terutama nanti pelaku-pelaku yang memang mengantar bayi ke Singapura. Nanti kita cross check datanya dengan data bayi yang berangkat, sehingga nanti kita tahu betul nih bayi yang berangkat siapa, yang antar siapa, kapan diantarnya, kemudian adopter di sana siapa. Nanti kita akan menelusuri lebih lanjut, hingga kita masih perlu penyidikan masih panjang ini. Jadi kita masih perlu penggeledahan ulang, kemudian juga mendapatkan dokumen adopter, kemudian juga dokumen paspor para tersangka ini kita cocokkan, teliti satu persatu nanti kapan dia keluar negerinya, kapan dia keluarnya, bersama siapa, nanti kita cek juga manifest dan segala macam. Memang ini masih perlu waktu panjang untuk kita membongkar secara keseluruhan kasus ini. Kira-kira. Baik, saya tambahkan
Tadi untuk yang DPO yang kita sampaikan tadi itu berperan sebagai agensi di Indonesia, kemudian juga sebagai pembuat dokumen ya, identitas palsu untuk berangkat ke Singapura, dan satu lagi sebagai penampung. Ya, jadi perannya 3 ini seperti itu. Baik dari Kang F. Dan mau tanya terkait apa proses adopsi di Singapura, apakah melibatkan orang sana atau memang orang Singapura sana, atau hanya WNI yang yang melakukan ini gitu ya. Yang kedua, kan ini sudah dari tahun 2023, apakah bayi-bayi itu sudah berubah kewarganegaraan atau bagaimana? Nah, terkait bagaimana proses adopsi, jelas kita sementara ini kan kita mendapatkan terkait bagaimana proses adopsi ini dari tersangka di Indonesia. Jadi begini rekan-rekan, setelah bayi ditampung, setelah bayi diambil dari ibunya, dirawat selama 3 bulan, kemudian ditampung. Di sana orang yang pimpinan sindikat ini yang masih DPO ini, kemudian dia melakukan video call dengan yang ada di Singapura. Dengan di sini seolah-olah orang tua yang palsu tadi itu. Jadi video call itu kemudian dia berikan kondisi bayinya seperti apa. Sehingga kalau memang cocok bayi itu akan segera dibuatkan dokumen kemudian dikirim ke Singapura. Pada saat pengiriman Singapura juga dia tidak tahu terkait dengan apakah dia ketemu dengan orang tua langsung atau apa, karena memang yang bertemu ini adalah orang yang sekarang masih DPO. Iya, akhirnya di Indonesia ini sekarang masih DPO, sehingga mudah-mudahan kita masih bisa menangkap dalam waktu dekat. Ini belum kita bisa menerangkan lebih lanjut karena memang masih banyak data yang harus kita dapatkan, terutama dokternya. Kalau memang dokter sudah dapat, nanti kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Itu pun kita perlu kerjasama internasional nanti dengan UPINTER segala macam. Mekanismenya kita ikuti dari sana juga. Sebelum kita mendapatkan data dari sini, kita juga tentu belum bisa mendapatkan keterangan di sana. Jadi kita sekarang mengumpulkan data dulu terkait bayi-bayi, adopternya yang antar semua nanti sudah sinkron, kita akan berikan data itu ke UPINTER, tulasnya di cross check ke Singapura. Nah, untuk keterangan terkait bayi-bayi itu sebagian besar informasinya sudah berubah kewarganegaraan. Sehingga untuk paspornya juga kita masih mencari lebih jauh lagi. Abid, Baik, selamat pandang. Elsinta. Pak Abid. Apakah penjual bayi ini adalah secara ekonomi orang yang betul-betul, andaikan misalnya dia hasil hubungan gelap, itu satu. Yang kedua, apakah memang betul-betul mereka itu menjualnya karena kondisi ekonomi? Itu aja dulu pertanyaan. Nah, ini masih PR kita, Mas. Ini masih PR kita, makanya kita masih, ini kan baru satu orang tua yang kita dapat keterangan dari pelapor, yang sebagai pelapor juga, itu adalah motif ekonomi. Nah, ini PR kita juga untuk menelusuri kepada para pelaku, siapa sih orang tua bayi ini sebenarnya. Jadi kan baru keterangan sepihak dari orang yang kurikulum nasional, namun dengan kekhususan multi entry, multi exit yang membuat siswa fleksibel memilih jalur pendidikan. Nah, ini kan baru dari tersangka yang merekrut bayi. Kita masih dalam nilai keterangan dia, orang tua siapa, sehingga nanti keterangan akan match antara perekrut dengan orang tua bayi. Apa motifnya? Apakah memang dari hasil hubungan gelap yang dia mungkin malu untuk merawat bayi itu, atau memang betul-betul motif ekonomi sehingga ketidakmampuan dia untuk merawat, atau memang ini dijadikan lahan untuk mencari keuntungan oleh orang tuanya. Dan orang tua bayi ini nanti berpotensi juga sebagai tersangka. Kenapa? Dia terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, juga terkena undang-undang perlindungan anak karena memang memperdagangkan anak kandungnya sendiri. Ini sedang kita telusuri dari tersangka orang tua bayi ini siapa, sehingga kita bisa betul-betul akan membuka motif dari di antara jaringan yang di bawah nantinya. Gitu ya Pak Elsinta. Jadi saya tegaskan kembali bahwa saat ini yang bisa kita ambil keterangan itu hanya dari satu orang tua bayi sebagai pembuka jaringan ini. Ya, dari sini motifnya sementara dari orang tua ini yang melaporkan ini adalah ekonomi. Dan itu keberadaannya berada di Kabupaten Bandung. Ya. Jadi nanti dari 25 kita persempit lagi dulu yang 6 dulu ini. Ya, yang sudah ada di depan kita ini 6 ini menjadi
target kita orang tuanya dari mana ini. Setelah itu baru kita tahu identitasnya, baru kita akan telusuri apa faktor penyebab orang-orang tuanya ini bisa melemparkan kepada perekrut. Ya pasti di sini kuncinya dari para perekrut yang saat ini ada 4 orang, salah satu dari 13 tersangka ini ya sudah ada kita amankan ya. Baik, demikian dari Elsita sudah selesai. Akan mungkin kan dari Agnes, kalau yang berperan jadi orang tua palsu itu dari tiap bayi bergantian atau ada orang tertentu yang memerankan diri sebagai orang palsu dari 25 yang kemarin? orang tua palsu yang dimasuk ke dalam KKKTP ya. Atau dari tersangkanya ada orang tua palsu kah? Ya ini ada. Jadi dari beberapa tersangka ini kan ada penampung nih ya. Penampung ini dan perawat ini, inilah mereka berputar-putar itu sebagai orang tua daripada anak-anak ini. Ya berganti-gantian. Nah, nanti yang sementara ini bisa kita dalami seperti itu. Nanti kalau seandainya ada pendalaman lagi yang kita dapatkan dari disampaikan oleh Pak Surawan tadi ya, rencananya akan mencari dokumen-dokumen lagi. Nanti kan kita jelas ini. Ya mungkin ada penambahan daripada adopsi orang tua palsu ini nanti akan kita lihat. Ya mungkin demikian. Detik apa Wiswa? Nggak ada. Komandan, ini yang perekrut yang inisial AF ini, dia tuh latar belakangnya apa? Apakah ibu rumah tangga biasa atau dia bidan, perawat atau seperti apa? Ya sampai saat ini keterangannya adalah ibu rumah tangga biasa bersama suaminya yang profesinya adalah tadi itu untuk merekrut bayi-bayi. Ya memang sebagai mata pencaharian yang bersangkutan. Oke, silakan Kombas. Operasional sampai penyaluran itu berapa ya? Lalu ini modalnya dari mana sih gitu? Terus untuk distribusi bayi juga itu apakah lewat darat atau udara gitu? Nanti dilengkapi oleh Pak Direktur Umum ya, berdasarkan dengan fakta-fakta hasil penyidikan ini, keterangan-keterangan ya, bahwa ini memang ada terpisah ya antara penampung dengan si perekrut ini sendiri ya, kemudian dari si penampung dengan yang agensi Indonesia ini juga sendiri ya. Dan silakan nanti Pak Direktur Umum bisa melengkapi keterangan kami. Jadi terkait dengan pemodal ini memang sekarang masih DPO, jadi dia membiayai semua operasional yang dilakukan oleh para pelaku ini, dari mulai perekrutan atau pembelian bayi dari ibu kandungnya, kemudian ada perawatan tadi yang 3 bulan dibayar 2,5, kemudian ada penampungan, ada biaya lagi, sampai dengan bayi-bayi dibawa ke tempat-tempat keliling itu. Jadi Jakarta, kemudian Pontianak dibuatkan dokumen, kembali ke Jakarta lagi untuk setelah dokumen keimigrasian lengkap, dibawa ke Jakarta lagi, selanjutnya dibawa ke Singapura. Nah dia semua yang berhubungan semuanya. Nah bagaimana nanti mekanisme apa bayar dari sana semua masih ada di orang yang masih DPO ini. Nanti kalau udah DPO-nya tangkap kita bisa menerangkan kembali nih, berapa sebenarnya ke Singapurnya ini bayi-bayi ini dijual di sana. Yang dijual di dalam Ya. negeri ada? Ya. Yang dijual di dalam negeri ada? Dari keterangan ini ada satu dari Jakarta ya. Ya, Ada satu yang di terungkap. Jakarta, ya di Jakarta terungkap ya. Baik, silakan. Tadi kan Dari mana? Dari Kompas TV Pak. Ya. Dari keterangan itu kan ada beberapa penampung yang berputar itu saja yang menjadi orang tua Ya. palsu gitu ya. Ya. Artinya kan sudah berkali-kali merubah-rubah kata. Apakah Betul. kemudian peran dari Disdik Capil ini juga disusut juga Pak. Terus Ya. yang kedua adalah saya lihat ada salah satu dari tersangka ini lansia, mau tahu peran dari tersangka tersebut apa. Dan yang selanjutnya adalah ini dijualnya itu berarti perseorangan atau di Singapura itu ada yang menampung lagi Pak? Baik, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tadi ada disampaikan lansia ya. Memang ada beberapa dari tersangka ini usianya lebih daripada 50 tahun ya, seperti saudari AH ya. Ini usianya 59 tahun, perempuan, dan alamatnya di Kuburaya, Kalimantan Barat ya. Kemudian ada Kim, ini usianya juga 52. Kemudian saudari Ama, ini usianya 58 tahun ya. Ini 58 tahun ya, perempuan
tinggalnya di Kuburaya, dan mereka ini ada sebagai penampung dan juga sebagai perawat. Jadi ada sebagai penampung dan perawat. Ini kemudian satu lagi keterlibatan terkait dengan Dukcapil, kita akan telusuri, ya. Kita akan telusuri dan kita dalami, ya. Kenapa perbuatan berulang dari kelompok-kelompok ini begitu mudah dan sebagainya. Dan ini sudah ada atensi dari Mendagri, apabila ada keterlibatan dari Dukcapil untuk segera ditindak tegas, dan permintaan itu juga ditujukan kepada kepolisian. Silakan Pak Dirut, mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan Kompas. Nah, ini kita bicara orang tua palsu ya. Jadi orang tua palsu ini bukan yang ini saja. Ada beberapa lagi yang sedang kita lacak dan kita kejar keberadaannya. Karena kita mendapat KKN itu kan banyak. Kartu keluarga yang diselipin bayi-bayi ini banyak, yang kemudian mereka menjadi orang tua palsu. Nah, sementara kita sedang melakukan pengejaran. Anggota kita akan berangkat lagi ke mana, ke Pontianak untuk menelusuri keberadaan daripada orang tua yang dimasukkan sebagai orang tua palsu. Kakaknya kita dapat, tapi kemarin ketika pada saat anggota penangkapan di sana sudah tidak ada di rumahnya. Nah, Kakaknya itu dari Pontianak semua, ya, Pontianak semua. Makanya ada beberapa alamat kemarin sudah ditelusuri, namun masih yang bersangkutan tidak ada di tempat, sehingga anggota kita akan berangkat lagi. Tadi sampaikan mencari beberapa dokumen yang kita butuhkan sebagai alat bukti, menelusuri keberadaan dokter, kemudian juga menelusuri di mana orang tua palsu ini. izin Pak, jadi Ya. orang Pontianak atau orang Kalimantan Jawa? Orang Pontianak, karena semua dokumen terkait kependudukan maupun keimigrasian itu dibuatnya di Pontianak, bukan di Bandung. Baik, saya kira Ini kan the last question ya, Mas Risma ya. Ya, terakhir ya. ya, rekrut itu kan ada 4 orang. Kalau yang dari tangan si AF ini dia berhasil merekrut berapa bayi kemudian? Yang 25 tadi. Ya. Jadi kemarin 24, setelah dia ingat lagi tambah 1 lagi. 25. Nah, ini tugas kita juga nanti menelusuri bayi-bayi yang belum jelas keberadaannya, karena ada beberapa bayi yang ditolak untuk kepengurusan dokumen keimigrasian karena diduga ganda. Tetapi bayinya ada, namun sekarang kita telusuri lagi, karena kan yang berangkat sudah jelas nih, ya kita amankan jelas, yang diadopsi di orang Indonesia jelas. Nah, sisanya kita masih telusuri lagi berapa bayi ini keberadaannya. Itu kira-kira. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ini, bawa api wes. Bawa api wes, saya tangkap. Simpan. Nikmat simpan. Bebek pun Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.